Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan, di rumah doa. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan masih tetap terus menyertai kami sampai hari ini. Tuhan yang masih tetap terus menolong kami, membimbing kami di dalam setiap langkah kami, di setiap hari kami. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Waktu begitu cepat berlalu, kita sudah hampir memasuki lagi di akhir tahun 2020, yang mana kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu tanpa kita sadari. Di dalam setiap perjalanan kita tidak menyadari bahwa waktu sangat berarti. Waktu kita itu sangat berarti. Oleh sebab itu biarlah kita mau memakai waktu-waktu ini yang Tuhan masih berikan kepada kita, waktu dan kesempatan untuk kita semua memakainya dengan baik untuk memperbaiki hidup kita dan menjalani setiap perintah-perintah Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Minggu depan sudah tidak terasa kita akan memasuki hari Natal, itu Christmas celebration, yang mana Tuhan Yesus sudah pernah datang 2000 tahun yang lalu. Dia sudah pernah datang, lahir untuk menjadi manusia, dan kita sekarang sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali, yaitu kita akan menyambut Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Biarlah kita semua boleh memiliki hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di saat kita menyambut hari Natal. Dari sekarang ini kita akan menyambut hari Natal dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Sebab kita merayakan Raja di atas segala raja yang sudah pernah datang pada waktu dia lahir di muka bumi ini. Amin, haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita di saat kita memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang Bapa di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, pada siang hari ini Bapa. Kami datang Bapa karena kami tahu, kami sadari di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tahu bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau yang terus membimbing kami, menolong kami ya Bapa di saat kami sedang menjalani hidup kami, perjalanan kami untuk menuju kepada kesempurnaan itu ya Bapa, untuk menuju kepada kekudusan itu ya Bapa. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan ya Bapa setiap persiapan kami. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan kuduskan Bapa, dan Tuhan terus kuduskan kami ya Bapa, agar kami boleh datang di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Memuji Raja di atas segala raja, Raja yang sudah pernah datang sebagai manusia dan akan datang lagi sebagai Raja di atas segala raja untuk menghakimi
Dia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, terus Bapa tutup bungkus Bapa kebaktian ini dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari tempat ini Bapa, setiap ruangan baik di luar Bapa, Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur atas semua Bapa penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan pujian, kita akan angkat pujian. What a friend we have in Jesus. Haleluya. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there troubles anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with a lot of care. Precious Saviors, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Good our friend, despise forsaking. Take it to the Lord in prayer. In His arm, He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? In His arm, He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Thou wilt find a solace there. Hallelujah.
eyes has seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grave of life are stored. He has lost the faithful lightning of his dream of sweet song. He's through this marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. He's through this marching on. I have seen him in watchfire of 100 circling camps. They had built him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lands. His day is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. This day is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us die to make man free. While God is marching on. Amen. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. He's through this marching on. His day is marching on. While God is marching on. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Glory to God in the highest. Hosanna in the highest. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau Bapa di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Praise God. Thank you Jesus. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. My Jesus knows when I'm lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heartache. He understands because He cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He said His word and every need supplied. Yes, He knows just what I need. My Jesus knows when I am lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heartache. He understands because He cares. Amen. My Jesus knows just what I need. Yes, amen. Oh yes, He knows just what I need. He said His word and every need supplied. Yes, He knows just what I need. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplied. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Yes, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Praise God, praise God. Jesus knows what we need. Amen. Jesus always provide what we need. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to Thee. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be
Haleluya, amin, amin. Let it be, dear Lord. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to the tree. Those hands are so strong, so when life goes on, put your faith into one pair of hands.
One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flowers, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so in life goes on. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sea. Oh, one pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so in life goes on. Put your faith into one pair of hands. So when life goes on, and your life goes on, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes on, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Oh, hallelujah. One pair of hands from the mountains, from the sea. One pair of hands heal the sea, raise the dead. One pair of hands, the power of your hand, the power of your hand. Touch my soul, touch my heart, the power of your hand. Touch every heart, save every soul. Save my soul. Touch my heart. One pair of hands, the power of your hand. Hallelujah. The sound
Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. One pair of hand Bapa. The power of your hand Bapa, yang sudah menjamah kami. The power of your hand yang sudah melawat kami ya Bapa. Thank you so much, oh Lord. Thank you so much. The power of your hand has touched so many souls, has saved so many souls, has touched every heart, every soul. Thank you for saving our lives. Thank you for saving every soul. Thank you for saving every life. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau serahkan Bapa kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih Bapa waktu ke depan. Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Tuhan penuhi dengan hikmat Tuhan ya Bapa. Penuhi dengan Roh-Mu yang melayang-layang Bapa di setiap ruangan, di setiap jam Bapa, di setiap waktu Bapa. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Lord. Haleluya, haleluya. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Tutup bungkus Bapa dengan darah-Mu. Pagari Bapa dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kuduskan, kuduskan Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Welcome back to Missions and Prayer House today. It is so good to be back in the house of God. Amen. Always so good to be back in the house of God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. Saudara, minggu depan Missions and Prayer House akan merayakan hari Natal, perayaan Natal, tetapi untuk tahun ini dengan situasi yang ada yang masih belum stabil, situasi yang masih belum menentu ya, belum situasi yang keadaan yang belum bisa kita untuk kumpul-kumpul ya, banyak orang untuk untuk merayakan dengan banyak orang. Jadi saat ini untuk tahun ini 2020 kita semua sudah mesti mengikuti keadaan yang ada, sudah mesti mengerti dengan keadaan yang ada, situasi yang ada, yang mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk minggu depan ini tahun 2020, di mana kita hanya merayakan dengan dengan keluarga saja, artinya kita tidak bisa merayakannya dengan banyak orang ya. Jadi minggu depan Missions akan merayakan hari Natal dengan situasi yang ada, dengan apa adanya. Jadi kita akan merayakan sangat sederhana ya untuk perayaan Natal minggu depan. Puji Tuhan, haleluya. Ya karena outbreak ya, sudah tiba-tiba lagi ada outbreak ya di Northern Beaches. Jadi untuk saat ini kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan, dan tetap terus berdoa ya, karena hanya Tuhan yang dapat menghentikan dan mengendalikan segala situasi yang ada saat ini. Amin. Ya, haleluya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman pada siang hari ini, dan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Injil Yohanes
Ya, Injil Yohanes diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi kalau saudara juga mau membacakan sama-sama, mau mengikuti pelajaran hari ini, yang mana Tuhan Yesus akan mengajar kita lagi pada hari ini di dalam kebaktian mission, dan biar kita semua juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan bacakan sama-sama. Saya persilakan untuk yang membacakan. Ya, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa dahsyat ya. Firman Tuhan selalu dahsyat ya. Alkitab adalah buku yang paling benar ya, buku yang sangat banyak orang itu mengatakan Alkitab itu buku yang mengajar kita yang paling benar, dan memang benar bahwa Alkitablah
satu-satunya buku yang membawa kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari perikop yang tadi yang sudah dibacakan itu, perikop mengenai antikristus ya. Jadi kita semua sama-sama mau belajar bagaimana cara Tuhan sudah mengajar kita, bagaimana firman Tuhan yang sudah mengajar kita ya. Dan lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi saudara, kita mau bacakan lagi dari ayatnya yang pertama. Kita bacakan sama-sama ayatnya yang pertama. Ayat 18. Ya, sorry. Ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, itu ayat yang ke-18 ya. Ya, jadi di situ sudah dikatakan di ayat yang ke-18 ya, yang mana antikristus itu sudah ada ya. Jadi artinya dia sudah ada, tapi belum yang paling mungkin kalau mau dibilang yang betul-betul antikristus yang ini ya, yang akan datang kemudian kalau Tuhan Yesus kembali. Tetapi ini kita bicarakan bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa antikristus itu sudah ada, dan dia sudah ada, dan dia itu ada di antara kita ya. Jadi kita mau lanjutkan lagi ke ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, Ya. tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, ini ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-19. Iya. Ya. Jadi ini di situ dikatakan di ayat yang ke-19 ya, yang mana antikristus itu ada di antara kita ya. Jadi artinya antikristus itu ada di antara saudara dan saya. Ya, jadi siapakah antikristus itu yang ada di antara saudara dan saya, yang ada di antara kita? Ya, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-19 bahwa antikristus itu ada di antara kita. Jadi artinya antikristus itu sudah ada di dalam gereja, ya. Jadi gereja Tuhan itu artinya bukan gedungnya, tapi saudara dan saya, ya. Itu gereja Tuhan kita, artinya manusianya, ya. Saudara dan saya itu adalah gereja. Jadi artinya di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa mereka ada di antara kita. Jadi kira-kira siapakah dia? Jadi kita mau belajar yang mana, apa maksud Tuhan dikatakan bahwa ada di antara kita. Antikristus itu ada di antara kita, ada di dalam gereja. Jadi jangan lihat keluar, jangan dulu lihat keluar toh. Karena kalau di luar sana memang mereka sudah nyata ya, bahwa mereka memang mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita jangan lihat dulu, jangan melihat keluar dulu ya, artinya lihat dulu apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-19, bahwa antikristus itu ada di tengah-tengah kita ya, ada di tengah-tengah kita, artinya mereka nggak jauh loh, ada di tengah-tengah kita. Jadi di saat kita beribadah, di saat kita berbakti sama-sama ya, beribadah sama-sama, di saat saudara dan saya bersekutu ya, baik itu di persekutuan doa, baik itu di dalam ibadah raya, kebaktian hari Minggu, ataupun di mana kita sedang beribadah ya. Jadi itu ada di antara kita, saudara. Jadi artinya antikristus itu antikristus yang bukan yang kita lihat nanti yang akan datang, ini hanya yang ada di dalam antara kita itu. Jadi itu artinya antikristus itu juga bisa dikatakan dia orang yang maksudnya tidak mau
sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan, itu maksudnya antikristus yang ada di antara kita itu. Dia tidak mau sungguh ya berbakti kepada Tuhan, dia masih berpikir gampang, nanti saja. Jadi kalau ada yang mau ajak dia bersekutu, ya dia pikir nanti saja. Itu pun yang dikatakan bahwa antikristus ada di antara kita ya. Jadi kita harus lihat ke dalam dulu. Jadi jangan lihat keluar ya, karena kalau melihat keluar itu jauh berbeda lagi ya, karena memang mereka yang betul-betul ada di luar sana juga tuh. Jadi artinya, tetapi firman Tuhan berkata bahwa ada di antara kita. Jadi ini yang kita harus perhatikan ya, bahwa di dalam gereja Tuhan itu ada antikristus. Jadi orang-orang yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, orang-orang yang masih mau hidup senang-senang, hidup di dalam dunia. Maksudnya kita masih di dalam dunia memang, tetapi mereka masih mau hidup dengan keduniawian mereka tidak mau hidup serius dengan Tuhan ya, tidak mau mencari Tuhan. Itu juga dikatakan bahwa antikristus. Dan juga di saat kita mengajar mengenai Christ, mengenai Jesus ya, mereka juga tidak mau mendengarkan. Mereka anggap sepi, mereka pikir aduh sudah sering saya dengar itu. Nah itu pun artinya dikatakan antikristus ya. Jadi mereka masih menolak untuk pengajaran-pengajaran mengenai Christ, mengenai Jesus Christ. Jadi mereka masih belum mau, masih belum serius istilahnya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Itu ayat yang ke-20. Ya, jadi kita semua sudah menerima toh pengurapan yang kudus. Artinya kita mengetahui dong, kita semua dikasih kuasa ya. Tuhan memberikan kita yang sudah diurapi itu diberikan kuasa untuk boleh mengetahui, untuk boleh mencerna dengan semua itu. Jadi artinya kita semua sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus ya untuk mengetahui segalanya. Jadi kita mengetahui kebenaran itu artinya. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ke-21. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Amin. Jadi itu pun di ayat yang ke-21 ya. Dikatakan juga di situ ya, karena kita tahu kebenaran justru ya. Justru karena kita tahu kebenaran ya, jadi kita itu bisa mengetahuinya segala sesuatunya. Karena bukan karena kita tidak tahu kebenaran, justru di sini dikatakan ya. Kita tahu kebenaran itu, Tuhan bilang, karena memang pengurapannya toh yang sudah di dalam kita itu yang memberitahu segala sesuatunya bagi kita. Terus kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-22. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, di ayat yang ke-22 ya di situ. Ya, bahwa siapakah dia itu si pendusta ya? Dialah antikristus itu ya, karena dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi artinya di ayat yang ke-22 di situ juga Tuhan berkata ya, bahwa antikristus itu adalah si pendusta ya. Jadi dia itu si pendusta karena dia menyangkal baik Bapa maupun Anak ya. Jadi dia tidak mau menerima ya baik Bapa maupun Anak. Dia tidak mau, dia menyangkal, dia menolak ya, seperti waktu Petrus ya, Rasul Petrus juga ya, di saat Tuhan berkata kepada Petrus waktu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya. Di situ pun Tuhan sudah tahu bahwa ya Petrus menyangkal Tuhan ya, dan Tuhan berbicara kepada dia sampai 3 kali ya.
bahwa Tuhan memperingatkan Petrus, Rasul Petrus, bahwa dia tidak, di dalam hatinya dia itu tidak ada yang benar di dalam hatinya ya, karena dia berbicara lewat perkataannya, lewat mulutnya, tetapi di hatinya itu beda. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi artinya dia pun pada saat itu menyangkal Tuhan Yesus ya, Rasul Petrus. Dan tapi pada akhirnya juga Tuhan juga memulihkan dia ya, dan dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita meneruskan lagi ke ayat yang ke-23. Ayat 23, Ya. barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Amin. Jadi di ayat yang ke-23 juga dikatakan ya, barang siapa tidak mengaku anak, ya sama ya, itu jadi semuanya dikatakan nggak begitu berbeda ya, hampir sama ya, dikatakan di setiap ayat itu, bahwa baik siapa yang menyangkal anak maupun bapa ya, di situ pun ya dikatakan ya. Bacakan lagi Pak itu. Oke, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Ya. Barang siapa menyangkal anak, ia juga barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ya, jadi di dalam 23 ayat 23 dikatakan tuh, barang siapa yang menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa, dan barang siapa mengaku anak, dia akan memiliki bapa. Jadi artinya di ayat yang ke-23 ya, Tuhan Yesus berkata ya, jadi barang siapa yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus ya, anak Allah, artinya dia juga tidak memiliki bapa ya, karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, begitu juga Tuhan Yesus katakan di ayat 23 ya, barang siapa juga tidak maksudnya mengakui Bapa, mengakui anak, dia juga memiliki Bapa. Jadi di sini sudah jelas ya di ayat yang ke-23. Jadi kalau kita betul-betul mau mengakui anak Allah, bahwa Tuhan Yesus lahir untuk menjadi manusia, untuk menjadi penebus, untuk menjadi juru selamat, untuk menebus dosa manusia, artinya kita memiliki Bapa. Dan artinya kita tidak memiliki Bapa di saat kita tidak mengakui anak Allah itu ya. Tetapi kalau kita mengakui anak Allah, maka kita memiliki Bapa ya, karena Bapa ada di dalam anak Allah ya. Jadi anak Allah Tuhan Yesus. Jadi biar bagaimana ini Tuhan sudah mengajar bahwa kita, antikristus itu ada di antara kita ya. Jadi kita harus betul-betul mengerti artinya ya, apa yang dimaksudkan antikristus. Bukan hanya antikristus yang akan datang nanti, yang itu antikristus yang besar-besaran ya, yang akan datang nanti itu yang betul-betul besar-besaran, itu yang antikristus yang memang sudah tidak mengakui Tuhan Yesus sama sekali. Dia tidak mau mengakui Tuhan Yesus sama sekali. Dan kita teruskan ke ayat yang ke-24. Ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Ya, amin. Kita bacakan lagi yang ke-24, ayat yang ke-24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Amin. Jadi di ayat yang ke-24 ya, jika tadi anak ya, Mendengar. Jika ulang lagi. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Ya. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak. Amin. Dan di dalam Bapa. Ya, jadi jika apa yang kamu dengar tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Jadi artinya kita harus tetap ya memiliki ya pengajaran yang kita sudah dengar ya.
Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa pengajaran yang kita sudah dengar mengenai Tuhan Yesus, mengenai anak Allah, ya, anak Allah menjadi manusia, datang ke dunia, itu kalau kita tetap ada pengajaran itu di dalam kita, maka kita tetap memiliki anak dan bapa, ya. Itu sudah jelas di ayat yang ke-24. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang 25. Ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Udah, itu ayat 25. Ayat 25, jadi dikatakan di situ lagi ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Dan ini adalah Yaitu, janji. Ya, janjinya hidup yang kekal. Janji yang hidup sudah, yang kekal. ya, janji yang sudah dijanjikan kepada kita, ya, bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita akan, ya, menerima hidup yang kekal itu karena sudah dijanjikan di ayat yang ke-25, ya. Dan kita teruskan ke ayat yang 26. Ayat 26, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Semua itu kutulis kepadamu, ya, kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ya, yaitu orang-orang yang berusaha mau menyesatkan kita, ya. Artinya Tuhan memang sudah menuliskan, ya, semua ini karena untuk mencegah kita, ya, dari orang-orang yang mau menyesatkan, ya, kita, dari pengajar-pengajar sesat, ya, yang mau mengajar kita kepada jalan sesat itu. Jadi kita mau dibawa keluar dari kebenaran, ya. Jadi artinya kita harus memiliki, ya, pengajaran itu, yang apa yang kita sudah dengar di ayat yang ke-24 tadi. Jadi di sini pun sudah dikatakan, ya, bahwa kita harus, ya, betul-betul harus betul-betul serius, peka, ya, dengan pengajaran Tuhan, ya, bahwa kita harus betul-betul mendengarkan, ya, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah kita dengar itu kita harus biarkan itu di dalam kita, tetap tinggal di dalam kita. Pengajaran yang kita sudah dengar, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat, oleh angin-angin pengajaran, seperti Rasul Paulus berkata bahwa, ya, jangan sampai kita ombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, ya, di luar sana, karena begitu banyak saat ini, ya, pengajaran-pengajaran yang sudah di luar kebenaran firman, pengajaran-pengajaran yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya. Artinya begitu banyak pengajar-pengajar sesat, ya. Oleh sebab itu kita diperingati, ya, oleh pengajaran hari ini, bahwa kita harus berhati-hati, ya, kita jangan sampai diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan kita teruskan ke ayat yang 27, 26, ya. Ayat 27 27 ayat yang terakhir, ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, Ya, amin. tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Jadi di ayat yang ke-27 di situ dikatakan, ya, sebab pengurapannya yang tinggal di dalam kita, di dalam saudara dan saya, ya. Pengajaran itu benar, pengajaran seperti pengurapan yang ada di dalam kita itu, karena pengurapan itu yang mengajar kita. Jadi artinya kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Dan maksud Tuhan di dalam ayat yang ke-27 ini dikatakan bahwa bukan artinya kita sudah tidak perlu pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan atau dari misionaris, ya. Artinya bukan seperti itu. Maksudnya itu karena Roh Kudus itu, pengurapan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Jadi pengurapan itu sendiri yang akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu. Jadi Dia akan mengajar kita, ya, akan segala sesuatunya. Jadi pengurapan itu yang mengajar kita
akan segala sesuatunya ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27. Jadi karena pengurapan itu yang mengajar kita, Dia yang memberitahukan kepada kita apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi artinya di ayat yang ke-27 kita harus betul-betul perhatikan ya, bahwa ada pengurapan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu yang mengajar kita akan segala sesuatunya, akan kebenaran ya, ke seluruh kebenaran itu. Nah, kita bacakan lagi satu kali lagi untuk yang ke ayat 27. Oke, ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, jadi harus tinggal di dalam Tuhan Yesus ya, karena pengajarannya itu benar, tidak dusta ya. Artinya pengajaran Roh Kudus itu benar, tidak dusta, tidak pernah keliru ya. Jadi Tuhan mengajar kita di ayat yang ke-27 juga bahwa pengurapan Tuhan itu yang sudah dicurahkan kepada kita ya, ke atas kita, bahwa kita sudah diurapi oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke atas kita. Jadi pengurapan itu yang mengajar kita ya. Kita tidak perlu diajar oleh orang lain, karena pengurapan yang sudah dicurahkan ke atas kita itu yang mengajar kita kepada seluruh kebenaran dan mengajar kita akan segala sesuatunya. Jadi kita, dan pengajarannya itu benar. Di situ dikatakan pengajarannya itu benar, tidak dusta ya. Jadi kita harus betul-betul serius ya di saat kita mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan lewat kebenaran firman-Nya. Kita harus ambil serius. Jadi jangan kita anggap nanti atau menunda-nunda waktu ya. Kalau bisa kita belajar dari sekarang, sama-sama belajar, karena saya pun juga belajar ya. Saya pun banyak yang saya tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap ayat. Tetapi saya pun belajar ya, karena pengurapan Roh Kudus itu yang mengajar kita ya. Di ayat yang ke-27 bahwa Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus ya, yang mengajar kita. Roh Kudus sendiri yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Jadi artinya kita tetap diberitahukan segala sesuatunya ya. Kalau ada pengajar sesat yang di hadapan kita, itu pengurapan itu yang memberitahu kepada kita. Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita ya, bahwa pengajaran itu tidak benar, bahwa pengajaran itu sesat. Jadi kita tidak perlu takut, karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu sendiri, pengurapan Roh Kudus itu sendiri yang tinggal di dalam kita, yang mengajar kita ya kepada akan segala sesuatunya, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Oleh sebab itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalamnya, di dalam Dia ya, di dalam Dia Tuhan ya, bahwa kita betul-betul tidak boleh main-main lagi, karena waktu ini adalah sudah waktunya ya. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-18 tadi. Di situ juga ada dikatakan bahwa ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-18 ya, bahwa benar waktu ini adalah waktu yang sudah dekat ya, maksudnya akhir zaman lah kalau mau dikatakan ya. Jadi kita bacakan lagi sekali lagi di ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi di situ katakan ya, Tuhan bilang, anak-anakku, ini waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya, seperti yang kamu sudah dengar ya.
artinya seorang antikristus yang akan datang. Itu belum datang, itu artinya antikristus yang besar-besaran ini ya, yang belum datang. Bapak segala antikristus. Ya, pokoknya antikristus yang besar-besaran ya, itu yang akan datang nanti. Dia belum ada, tetapi akan datang. Lalu terusan tadi ayat 18. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, itulah tandanya ya. Tuhan bilang bahwa waktu ini adalah tanda waktu yang akhir, yang terakhir ya. Jadi kita harus pergunakan ya waktu ini. Jangan sampai kita lengah atau kita lengah, lalai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita ya lewat firman-Nya, bahwa waktu ini memang sudah benar. Waktu ini adalah waktu yang terakhir ya. Kita sudah ada di dalam di akhir zaman. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu yang Tuhan katakan di ayat 18 tadi ya, bahwa Tuhan sudah peringatkan kita anak-anaknya bahwa waktu ini memang waktu yang sudah terakhir. Jadi kita harus, antikristus itu sudah yang akan datang itu akan datang dia. Akhirnya dia pada waktu dia sudah harus muncul, dia akan muncul, dia akan datang. Ya, itu antikristus yang besar-besaran ya. Tapi yang tadi aja di ayat yang ke-19 itu juga Tuhan berkata bahwa antikristus itu ada di antara kita toh. Jadi itu mungkin baru antikristus yang kecil-kecilan ya. Antikristus yang masih kecil-kecilan lah istilahnya yang di antara kita itu di ayat 19 ya. Jadi artinya kita harus betul-betul serius dengan apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-18 ya, bahwa akhir ini memang sudah akhir zaman. Waktu ini sudah pada akhirnya, sudah berakhir ya. Kita harus betul-betul serius di dalam Tuhan. Kita harus betul-betul ya mengabdi kepada Tuhan, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan agar kita semua boleh mengenal Tuhan secara benar, kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita boleh mengenal Tuhan dengan serius ya, dengan benar, agar kita semua boleh diselamatkan, boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan di saat Tuhan kembali ya, Tuhan akan mengangkat kita. Artinya kita siap untuk menjadi anak-anak yang siap diangkat oleh Tuhan ya. Jadi artinya kita harus mempergunakan waktu ini, Tuhan bilangnya, karena waktu ini benar, bahwa kita sudah ada di akhir-akhir waktu ini, akhir zaman ya. Jadi kita harus betul-betul serius saudara dengan apa yang kita hadapi saat ini. Begitu banyak kejadian ya, banyak kejadian di seluruh dunia ya, segala macam kita lihat kejahatan-kejahatan ya, antara manusia dengan manusia, begitu juga ya peperangan antara bangsa, bangkit melawan bangsa, dan juga untuk untuk penyakit, penyakit, kelaparan ya, juga untuk gempa bumi di mana-mana ya. Itu pun semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa itu semua harus terjadi ya, terlebih dahulu sebelum kedatangannya. Jadi Tuhan pasti datang saudara, tapi kita tidak tahu ya waktu dan hari dan jamnya, kita tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi kita harus siap-siap. Yang penting itu kita harus siap. Artinya kalau kita nggak siap pada waktu Tuhan kembali, di situ kita akan menerima ya apa yang kita akan terima. Karena Tuhan datang sebagai hakim, dia kembali sebagai hakim, dia tidak datang untuk apa tadi dikatakan ya, itu sudah. Jadi biar bagaimana Tuhan akan kembali pada akhirnya, dan kita semua harus siap untuk diangkat. Karena Tuhan kembali untuk membawa anak-anaknya, untuk membawa orang-orang kudus untuk hidup bersama Tuhan ya di Yerusalem baru. Jadi kita betul-betul harus serius dari sekarang mempersiapkan diri saudara ya. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan di akhir zaman ini ya, pada waktu-waktu yang terakhir ini, kita akan binasa, kita akan kehilangan keselamatan saudaranya, karena kita tidak mempersiapkan diri ya, seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya. Di situ sudah dikatakan perumpamaan yang Tuhan katakan ya. Artinya kita harus siap, kita tidak mau menjadi seperti 5 gadis bodoh ya. Artinya mereka tidak
siap, mereka tidak mempersiapkan diri, mereka tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, mereka hanya istilahnya senang-senang, hidup senang-senang. Mereka tidak memperdulikan bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan kembali. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar bahwa firman Tuhan sudah mengajar saudara dan saya untuk serius ya di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, pada waktu-waktu yang terakhir ini. Karena memang Tuhan pasti kembali ya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang kudusnya binasa. Karena itu sudah menjadi janji Tuhan untuk membawa orang-orang kudus kembali kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan. Ya, dan dia akan menghakimi dunia, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi itu akan terjadi pada waktu Tuhan nanti, saudara. Kita tidak perlu pikirkan kapan, karena itu hanya urusan Bapa di surga. Yang kita harus pikirkan sekarang ya, sekarang ini, bagaimana kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, kehidupan kita. Kita harus menguduskan hidup kita. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Di setiap hari, bukan hanya 1 hari atau 2 hari, tetapi di setiap hari. Kita harus tetap berjalan dengan kekudusan, berjalan dengan kebenaran, berjalan dengan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita harus mempersiapkan diri. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan juga, berjaga-jagalah di dalam doa. Artinya Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa, karena kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kita tidak tahu dia datang siang malam. Kita tidak tahu. Dia katakan kedatangannya seperti pencuri. Jadi Tuhan, saudara tahu tuh pencuri itu datangnya bagaimana tuh. Jadi kita tidak tahu bagaimana Tuhan datang, kapan dia datang. Jadi yang penting kita harus mempersiapkan diri. Yang itu urusan kita yang harus mempersiapkan diri, ya. Jadi kita harus betul-betul harus serius berjalan dengan Tuhan, harus serius ya bersekutu dengan Tuhan, harus serius melayani Tuhan, harus serius ya menjalani kebenaran firman-Nya, harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, kita harus melakukan kehendak Bapa. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang yang hanya memberitakan firman tetapi kita tidak menjadi pelakunya, ya. Artinya kita sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, mereka yang tidak mereka mengajar tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi kita tidak mau menjadi seorang-orang seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang akan diangkat untuk menjadi mempelai Kristus yang siap untuk diangkat kalau Tuhan kembali. Karena ini dikatakan di sini antikristus akan datang, ya, bahwa dia akan datang. Ini antikristus yang besar, yang akan besar-besaran ini, yang akan dia akan menguasai seluruh bumi, seluruh dunia. Ya, dia akan menjadi dia yang menguasai. Jadi kita tidak bisa, dia akan menguasai setiap manusia, ya. Dia akan memerintah, ya. Apapun yang ada di muka bumi ini dia yang akan memerintah. Baik itu setiap pembeli atau penjual, semua itu dia yang menguasai. Jadi dia akan memakai tanda itu, ya. Untuk memakai tanda itu kalau kita tidak memakai tanda itu, kita tidak akan bisa membeli atau menjual. Dan itu sudah benar dikatakan, ya, di dalam Wahyu 13 kalau nggak salah itu, ya. Jadi biar bagaimana saudara, kita harus, tugas kita yaitu harus mempersiapkan diri. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Tugas kita yaitu kita harus mempersiapkan diri, yang mana Tuhan akan datang kembali, ya. Akan datang kembali, itu sudah pasti, karena itu ada janji Tuhan, firman-Nya yang sudah berjanji. Dia akan menepati, ya, janjinya. Dia akan kembali untuk menjemput orang-orang kudus, ya, karena dia tidak mau orang-orang kudus binasa, ya, karena dia mengasihi orang-orang kudus. Jadi dia tidak mau mereka binasa oleh karena perbuatan antikristus ini, ya. Jadi biarlah saudara dan saya mau belajar, dan benar-benar belajar, saudara. Jangan hanya bermain-main terus. Kita benar-benar mau belajar bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan itu bukan main-main, saudara. Itu bukan permainan.
itu serius. Firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-hambanya itu serius, saudara. Kita harus betul-betul menanggapi dan betul-betul mau ya meresponi dan mau menanggapi setiap pengajaran firman-Nya, dan kita betul-betul mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Karena kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Itulah kehendak Bapa dan itulah kebenaran firman-Nya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang kudus, untuk menjadi orang-orang yang membawa keselamatan itu, membawa berkat itu, membawa berita sukacita, membawa berita kabar baik itu bagi dunia, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Dan biarlah kita boleh membawa mereka untuk mengenal Sang Juru Selamat, mengenal Sang Pencipta ya, yang akan datang untuk menjemput kita. Amin. Baik saudara, sampai di sini dulu pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan Tuhan boleh kuduskan, Tuhan boleh sempurnakan, walaupun sangat sederhana dan banyak kekurangannya, ya banyak keterbatasannya, tetapi Tuhan sendiri yang akan sempurnakan ya, dan Tuhan yang akan menguduskan. Setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menjawab setiap pokok doa kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Bapa pada hari ini. Biarlah Tuhan terus mengajar kami ya Bapa, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Tuhan terus mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa, sebab setiap pengajaran-Mu itu benar, setiap pengajaran-Mu itu tidak pernah keliru Bapa. Pengajaran-Mu adalah benar Bapa. Oleh sebab itu biarlah pengajaran-Mu yang benar itu boleh tinggal di dalam kami ya Bapa, dan mengajar kami dan menuntun kami ya Bapa di setiap hari kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sempurnakan ya Bapa hamba-Mu yang sangat terbatas ya Bapa, hamba-Mu yang banyak dengan kekurangan dan tidak dapat berbicara lebih lagi Bapa, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang bersabda dan berfirman, Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang menguduskan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu Bapa pada hari ini. Kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu, kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu, kami sangat diberkati atas lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai terus kami, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu ya Bapa. Pakai kami semua untuk menjadi alat-alat Tuhan ya Bapa di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami Bapa. Kami mau serahkan terus Missions and Prayer House
Kami mau serahkan terus keluarga kami. Kami serahkan Bapa semua situasi yang ada. Kami serahkan terus para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Serahkan Bapa bangsa dan negaramu ya Bapa. Kami serahkan terus Bapa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengendalikan Bapa setiap situasi yang ada. Tuhan yang dapat menghentikan segala sesuatunya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terus kuduskan kami ya Bapa, bersihkan kami. Tutup bungkus terus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa dimanapun kami berada. Bapa dimanapun kami pergi ya Bapa. Terlebih-lebih di waktu-waktu yang jahat ini Bapa. Biarlah Tuhan terus melindungi kami, menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melawat banyak jiwa, Engkau sudah selamatkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa keluarga-keluarga lain juga ke dalam tangan-Mu. The entire family kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh membawa mereka untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pernafasan kami, kesehatan kami Bapa. Semua itu adalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami akan merayakan minggu depan hari Natal Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami di dalam persiapan-persiapan Bapa. Tuhan campur tangan Bapa. Tuhan berkati kami, kesehatan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk 1 minggu ini. Engkau yang sudah memelihara kami sampai hari ini. Thank you so much Lord, thank you so much. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang juru selamat kami yang hidup dan kekal, kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan Bapa. Dan yang mencari-cari Engkau Tuhan temukan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian Dancing's My Soul. Dancing's my soul, my Savior God to Thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou. Haleluya, how great thou art. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Biarlah Tuhan Yesus tetap terus menyertai kita, dan kita tetap terus setia kepada Tuhan. Kita tetap terus setia untuk melayani Tuhan di waktu-waktu yang jahat ini, di akhir zaman, di waktu yang terakhir. Biarlah kita tetap setia dan semangat dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya.